إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. شيخ الله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجبنا بالعافية. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Pertama-tama karena kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan berkat rahmat taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan para sahabat beliau dan umat beliau sampai akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita sambung pembacaan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Syifa As-Saqim dari Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad. Harful Qaf. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah ta'ala, ana 'inda dhanni 'abdi bi falyadhunna bi ma syaa. Wa qala alaihi salatu wassalam, qad aflaha man aslama wa ruzika kifaban wa qana'ahu Allah bima atah. Wa qala alaihi salatu wassalam, al-qaimu bis-sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, qala Allah taala, seperti ini hadis kursi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana 'inda dhanni 'abdi bi. Aku ujian Allah menurut sangkaan hambaku kepadaku. Falyadhunna bima syaa, maka hendaklah dia menyangka kepadaku dengan apa yang dia kehendaki. Bila kita bersangka baik, baik bila Tuhan. Bila bersangka pada baik, itulah balasannya. Sangka, berprasangka itu disuruh dengan prasangka baik. Ada kita berprasangka baik lawan Tuhan, ada kita tuh berprasangka baik lawan diri sendiri, ada berprasangka baik lawan orang lain. Lawan Tuhan kayak apa? Artinya apapun yang diperbuat oleh Allah, kita sangka bahwasanya itu adalah ada hikmah daripada perbuatan Tuhan. Namanya tuh, sekalipun itu yang menyakitkan lawan kita misalnya, atau sekalipun menurut pandangan kita itu kan ada manfaatnya. Orang ada yang menyangka hujannya gak senang, Allah Ta'ala menciptakan lipas. Kenapa lipas itu hujannya? Kadang-kadang apa? Hujannya hujan karena itu. Ada nulis orangnya sakit parah. Dan hujan kemudian mengangkat-angkat tadi. Panjang ubat kasih pengaman kita itu. Jadi hujan tapi ubatnya sebetulnya dia lagi ada. Yaitu lipas itu turun kesehatan malu. Di kesehatan berbaik masa langsung ambil. Ada sekalinya Allah menyimpan namanya hikmah daripada itu. Nah, itu perbuatan Tuhan.
Kemudian ada kita menyangka baik terhadap diri kita sendiri. Ya. Sangka baik lawan diri kita seorang itu artinya apa? Yang sudah ditentukan oleh Allah, kekurangan atau kelebihan yang ada pada diri kita itu diterima dengan baik. Nah, itu kan sudah namanya orang itu berarti menyangka dirinya dengan pasangan baik. Artinya apa yang diciptakan oleh Allah terhadap dirinya itulah yang terbaik sudah. Kalau misalkan diciptakan Tuhan pada kayak orang nih, ada emas misalkan, nah itu kan sudah ciptaannya. Kalau sudah boleh emas itu relatif aja lagi, tergantung orang yang melihat. Hanya bila ada emas itu nasib sebenarnya. Nah, jadi apa? Disadari. Kemudian ada prasangka baik kepada orang, sesama makhluk. Jadi apa yang diperbuat oleh orang sangka baik. Karena dua perkara ini itu tidak akan celaka oleh orang yang mengetahuinya, yaitu sangka baik kepada Allah dan sangka baik kepada makhluk. Itu tidak akan celaka. Nah, lain hal kalau orang itu berprasangka kepada baik, ya, atau salah sangka bisa juga. Nah, salah menyangkanya, nah itu bisa berakibat pada baik seorang. Orang lagi bini hanya kawin, pas malam pertama membuka hadiah aduh dari nama orang banyak. Sekalinya ada di antara satu itu durian. Ujian nama ini buka apa nih? Ada biar hanya membuka. Nah ada bisa saja dalam pintu hati, apa diri ini malam pertama didengar ada pintu hati menarik. Buka apa nih? Jadi ujian nama ini buka air, nah karas kainnya ya. Nah kalau misalnya itu jadi dibuka udah karas dia nama itu habis ini dia misalnya kamarnya itu orang buka dulu ya, menyatakan lain karas kainnya, dibuka aja. Pas dibuka, pas dikulintis tangan karena durinya berdiri. Nah berdirian buka aja. Ada apa berdiri? Masuk berdiri yang itu dia kan hari. Sampai berdiri yang itu kayak apa? Nah dibeli dirasai. Omong nyamannya di kali nyaman dia itu pak. Anak-anak rumah berdiri. Ini sangat sangka ya bagi saya nak itu. Merasakan nyaman untuk makan durian. Awal bang mama di Subele itu dia tak boleh. Aku mulai nyoba jadi Subele juga. Aku tawarin apa itu. Ada cukup kah? Lawan dia tak boleh. Cari apa kita. Keluar pada kamar. Keluar ya juga pada kamar nama kita deh. Anak-anak wanita. Tak ada rumah di bawah kamar. Tak ada rumah kami nanti bujang. Biar anak kamar juga. Pau tampar lagi. Apa itu dia? Salah sangka. Tampal di mana? Kadang aja anaknya pengen durian. Ini durian kan? Melapor sama dia tampal. Itu kekibat buruk itu sangkanya. Salah sangka. Itu kisah Bulu Parudin itu. Bulu Parudin Jambi. Ada kisah dia. Nah itu sangka aja itulah. Jadi sangka baik lawan orang pun namanya apa yang dibuat orang pun mungkin ada sesuatu orang dan apa adanya ada sesuatu yang menyalahi lawan syariat misalkan mungkin ada sesuatu namanya betul jangan menyangka yang ada baik ada orang dicapat keluar kenapa katanya sibuk mungkin di rumah jangan menyangka
An-Nawadir karya Imam Al-Quyubi. Di situ ada sebutkan ada sebulan Maroko, anak Maroko ibadahnya kamalangan di suatu tempat Maroko, sehingga di tempat itu di rumah orang tadi hujannya mungkin kalau pada Maroko kan itu tolak Maroko mesti orang ada mampu kita memilih di sini. Jika terkait itu pada kita kepada sebagai tentara perang fisabilillah atau ujian apa siapa ujian nama beban bulan perang tadi kami adalah tentara anak perang, kami kamalaman anak perang. Mendengar nama kami ini adalah bukan tentara perang, bukan nama fisabilillah, udah itu bukan apa? Bukan apa? Silakan masuk, disuruh masuk, ibadahnya dijamu dengan luar biasa. Nah, disediakan kamar untuk pembalas. Bagaimana? Nah, makanan jadi makanan sudah. Imbahnya dikumpulkan sidin sisa makanan para pejuang tadi. Nah, disangka sidin pejuang. Subuh pagi hari, udah kami pamit hendak berangkat perang fisabilillah. Ada nama orang bukan orang. Itulah orang sisa makanan yang tadi dijulung bini, disuruh bini, wahai bini. Nah, ini nama ada sisa makanan atau sisa baju daripada orang-orang tentang sambil. Nah, coba Pak, ini mendiakan lawan anak kita. Maka anak orang tadi adalah sekelompok orang yang lumpuh. Dan bukan mustahil untuk bisa berjilid. Nah, mustahil lah ibadahnya. Alih kalau menjadi ibadahnya tanda-tanda bisa berjilid. Tapi dengan niat yang tadi mengambil berkah daripada pejuang-pejuang bisa berjilid, bentuknya disuruh mendiakan oleh yang lagi. Nah, dan anak tadi benar-benar di tengah ruang dan dilihat juga oleh pelaku tadi juga berada. Dilihat apa anaknya sekolah. Ini bila ini dimandiakan orang tadi. Qadarullah anaknya apa? Semua saat itu juga dengan sangka baik apa imbahnya bukan merampok tadi, imbah merampok berikan merampok. Kamu laman sih dia pulang ke tempatnya tadi. Nah, sehingga di situ umpat pembela pulang. Ini kami dalam tadi tentang tarawih tadi. Kami membuat pembela pulang di sini. Ayo silakan aja, silakan. Pas masuk dilihatnya anak yang tadi berada malam sama malam berada. Sekarang sudah bisa berjalan orang. Kasih tahu main bisa berjalan. Ditemui yang teman. Ini ialah anak yang berada sama di sini. Ya, ini anak yang lumpuh semua. Ini sembuh dari penyakitnya berkat sambian-sambian ini. Takjub, bukan mampu sama kami itu lihat. Nah, karena maksudnya semalam kami mengumpulkan bekas air minum sambian berdoa kami. Awalnya kami kumpulkan air minumnya, kami mandikan malam. Alhamdulillah berkat itu anak kami menjadi sembuh. Menangis bukan mampu. Menjadi mampu kami ini lain tentang fisabilillah. Kami ini adalah perampok dan anak perampok. Tapi karena niat ikan, karena sangka baik ikan melawan kami, Allah mengabulkan hajat daripada hajat. Saat ini juga kami sadarkan betul-betul ampun sangka baik. Akibatnya sangka baik anak perampok menjadi tobat. Jadi kada salahnya bersangka nama baik itu. Namanya kita bantu sangka nama baik. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, "Qad aflaha man aslama." Sungguh beruntung oleh orang yang berislam. Wa ruziqa kifaban, dan diberi rezeki yang cukup.
wa qana'ahu Allah bima ada, dan Allah bersifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah beri. Sungguh beruntung bagi orang yang berislam. Jelas sudah. Bila hendak beruntung berislam, itu orang itu akan beruntung dunia dan akhirat. Karena nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam wa kafa biha ni'mah. Ada orang yang berislam, dia mendapatkan keuntungan yang besar. Di zaman awalnya dahulu ada orang Majusi, dua orang pedang sangat berdua, sama-sama menyembah api orangnya. Saya 70 tahun, nang saya itu nang adin 30 tahun. Jadi suatu hari karena adiknya ucap lama-lama, wahai kakaknya, kita ini sudah terus menyembah api. Biar berubah 40 tahun, berapa 70 tahun deh, ada udah 30 tahunan dia lebih menyembah api. Ada yang manfaatnya. Nah, ujian neraka kada terasa ini. Coba banget kita, coba apa yang ada di kita sebenarnya. Kita suruh tangan, misalnya kita coba apakah api ini membakar lawan kita atau ada. Ada kita yang sudah menyembah puluhan tahun, ketika kita nampak menyentuh api ini, apakah api ini akan kadang membakar lawan kita dengan sebab kita menyembah lawannya, atau sama aja orang yang kadang menyembah ada membakar aja juga. Ya, dia aja nama kerja neraka. Kita coba dulu. Apabila ini membakar lawan kita, ini hampir kita menyembah. Sama kalau ada menyembah, ada membakar juga. Hampir kita menyembah. Oke, ini nama kerja neraka. Ya, siapa dulu nyuruh biarkan dan hari tahu apa dulu. Ada masalah ini kan dulu di nerakanya. Ini kayak bang lebih dari sana, bila nantang sakit, adik suruh apa dulu. Bila tang nyaman, dari sana apa dulu aja. Kulin adik kan gitu. Untuk bangun lebih dari sana. Suruh bayangin adik, pas disuruh adik tetap siap, nah merasa nah jadi panas. Suruh ngambil biar, itu udah tahu pada panas nggak bagi orang ada panas gitu deh. Ayo kita berislam. Nah di situ ada apa? Kita menyembah lawan Tuhan, nama Tuhan itu kita bermaksiat, kita lupa lawan Dia akan mengampuni segala dosa kita. Kita berislam aja. Nah, di mana situ ada sahabat Nabi, kita kasih tahu dan berislam Tuhan. Nah, Tuhan ayat udah berbeda. Nah, berbeda hendak melihat ujian neraka kerja dingin hal. Melihat di majelis nama sahabat Nabi nya kerja dingin hal. Berpulih ke dia apa? Keadaan Majusi. Kadang orang berislam. Kenapa dia nanti? Berislam ini selamat kita. Nyaman kita, selamat di dunia, selamat di akhirat. Ujian amalnya, nah kata apa dosa itu? Aku memberi Islam, sumpah orang keluarga. Karena keluarga menghina lawan aku, sabarkan menghina lawan aku kalau aku Islam. Ujian adin kadang perpahinaan keluarga itu bila udah matian, apa yang menghina? Amun kita tetap menyembah api, itu kita akan celaka sampai di akhirat. Ada sebanding hinaan mereka di dunia ketimbang ajab di akhirat. Tetap jenah Allah bersama. Ya udah, jenah silakan anda boleh situ. Aku dalam Islam. Nah akhirnya adil untuk Islam. Dalam Islam berbagi anak orang ini. Bahwa anak orang ini bersalah lawan salah seorang daripada sahabat Nabi. Dan kami hendak ke Islam, tawarkan Islam itu namanya apa? Nah, di padahal oleh sahabat Nabi tadi, Islam itu namanya. Akhirnya berislamlah sallallahu. Disaksikan oleh sahabat-sahabat namanya.
murid-muridnya. Imbahnya, ya itu kamu Islam, kami hendak berikan. Jadi ujian nama, ujian yang sahabat jadi hadang dulu. Bila orang berislam hanya berislam itu kami merasa apa hendak membantu. Ini kami hendak membantu. Ujiannya kan usah aku ikhlas hendak berislam ini. Biar aja kamu. Akhirnya berikan. Ada lagi pergi ke rumah, kalau dia mencari rumah mana, cari ada depan, hanya ada depan orang Tuhan, maka selalu orang di situ dia. Nah dia beberapa hari ujian Nabi ini kita sudah beberapa hari masuk Islam. Nah sekarang hampir pulang ke pasar, cari kemudian kita hendak makan, ya pulang ke pasar. Bangsa pulang pasar mencari biar ada orang menghadap kenapa mengambil rumah ini pulang sawali pasar ada juga di pasar ada nama orang ada nama agennya melihat ada nama itu sampai atas hari ada dia juga pulang ke masjid. Nah pulang masjid biar kita sudah datang ke pasar masjid pulang masjid sampai dia di masjid. Amalia tadi boleh ujian Nabi ini mana namanya? Nah dibawa di ada ujian yang lagi aku tadi berusaha, cuman ujiannya kadang-kadang hari ini bayarnya mungkin isok, padahal masih gitu ada orangnya. Iya ini berapa lama kita isok cari pelan. Tulang kan itu belum mau jadinya. Hari Rabu itu kami sudah pulang. Boleh tahun 6 ini pulang. Ini 2 hari sudah dah. Ujian bos, ujian bos. Kayaknya upahnya hari Jumat esok. Baik. Nabi dia lepas pulang ini Nabi ini. Pulang esok Jumat. Jumat. Kan dia juga orang mengambil lupa. Sampai kami sakit pulang. Saudara itu sampai jam 7 bisa kerja pulang dulu. Imbasnya dihantar apaan dia hendak sambil Jumat berdua. Ya Allah, ini sudah 3 hari dah berdua apa ibadah di sini. Cuma ada juga orang hendak mengambil lupa. Kayak apa kita boleh keluar? Sedangkan anak lawan biniku hanya masuk Islam dan keadaan itu aku bawakan kepada mereka pada hari ini. Kamu bilang mereka itu nama karena berubah maka ya Allah pelihara mereka. Yakin kami yang di rumah desak-desak orang membawakan ada datang seorang laki-laki mengatok-atok ibu bapak namanya dia namanya siapa? Ini aku susulan bos. Nah, jadi membawakan upah lakimu 2 hari berdua lawan hari ini sudah lah hari Jumat. Nah, ini upahnya terima aja dah upahnya. Dia boleh yang mengawet tadi diterima, dilihatnya upahnya itu adalah nampan daripada emas berbentuk kain. Nah, gua ke dalam dibuka kainnya sekalinya di dalam nampan itu 1000 keping bibit emas. 1000 keping, tidak benar dong. 1000 keping. Deh, bawa sapi. Satu orang bawa ke pasar. Dibawa ke pasar. Kebetulan nang tukang merupakan duit ini kan ada merupakan duitnya merupakan. Kebetulan tukang merupakan duit ini adalah orang yang Nasrani, nang tahu dengan ilmu ahli kitab. Boleh orang merupakan duit nang beli dia duit emas. Dia beda duit nang tukang duit tadi diperiksa, diminta dapat duitnya. Nang tahu sebenarnya. Ini ukirannya lain, ukirannya lain.
ditimbang badai melawan dinar kita ada sekarang, lebih berat gram emasnya daripada dinar ada. Di mana ikan mendapatkan ini? Tahunya ujian ini itu upah laki begini ujian. Paginya ada datang belum di pasar. Nah, cuma itu upahnya sudah ujian apa orang duit tadi. Ini duit lain duit dunia. Ini pasti dia duit di akhirat atau duit apa namanya di alam lain. Alam gaib lain. Duit yang lain di sini dikisahkan kayak tadi ujian yang apa ujian yang masalah tadi. Nah kayak apa dalam ikan bisa disampaikan ini, oh kami berislam ini mau kayak itu padahal pengaruh kayak apa dalam Islam itu dipadahal melawan masalah ini tadi akhirnya tukang duit itu pun berislam misalnya kayak itu habis Islam ujiannya sakaping duit emas ini dihargai 1.000 dirham di Indonesia berapa? Nah, di Indonesia udah gue beli blend ya. Saya kemudian yang itu banyak blend. Tak blend yang makanan dulu ya. Udah boleh, belum bisa masak tapi. Nah laki ini bingung udah masih gitu. Kayak apa aku beli, kayak apa aku beli, ada beli dulu. Sanjat dari ini malah berwarna yang beli. Nah, mau ambil ada kain di uang. Kini bila bini malam ini, apalagi kepada aku mau buat tabung, buat di tanah. Bila ada apalagi kain tadi dibunuh, bawa beli. Nah, bawa beli. Sampai di rumah berbau dan makanan. Buka lawang, berdampar dan tikar bersama makanan. Nah, macam makanan ini, benar dengan duit ini orang. Kalau orang ini, sebelum kalau orang ini didendam yang mengutaran dari di gelawang, tapi kalian kan ini, dia nak di gelawang. Ujian ini, apa tuh? Harus ada obat, yang pengalamannya aja. Nah, paling ditambah mana makanan ini? Ujian ini tadi ada orang mengatakan duit upah sampai begini. Amun pian begeri beriman pulang indah itu niscaya upahnya berbanyak pulang menjadinya melihat nama itu tahu pada seorang ada berdiri kan hanya dimasukin aja lalu sujud syukur syukur ada diupah oleh Tuhan sudah. Nah nabi itu apa tadi di kubur dalam tadi urus ini nah jangan lagi dosa ini kenapa jadi nah gitu nama ambil mau buang tanah buang kan cari kayak gitu waktu itu bundaran tadi dibuka oleh 6 laki dibuang deh sekalinya bundaran tadi dan isinya tanah berubah menjadi tepung. Nah ini mereka jadi buangnya ubah menjadi tepung sujud pulang malam itu dan orang berislam sungguh beruntung juga gitu. Dan hanya di Islam kita awas di Islam ada pengalaman di sini gitu ada pengalaman gitu. Tuhan memeliharakan imannya tuh supaya jangan salah. Tapi kata waktu turunnya tuh, wajib sedikit aja. Kalau itu nggak yakin pakai, ujung kepala yang beli, kepala yang beli, nggak ada makan kita. Kata Abraham aslama, sungguh beruntung oleh orang yang berislam, warusin akibah dan diberi rezeki yang cukup. Beruntunglah orang yang diberi rezeki yang cukup. Artinya cukup menurut kita, menurut apa namanya? Ujian kita ini cukup merasa diri apa yang diberikan oleh Allah itu cukup ya qanaah saja. Merasa qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amun diri kadang merasa cukup berapa saja yang diberi oleh Tuhan Allah jadi ada masalah katanya tampak jadinya orang yang ada harta dunia tidak harta dunia ini ada orang yang tamak tidak akan merasa cukup selamanya sekalipun diberi dia tidak akan merasa cukup adalah orang yang cinta dunia
Kayak kan jadi diberi dalam dunia nih, dia tidak akan bisa cukup dalam dunia. Sama orang menuntut ilmu itu diberi dalam satu ilmu, dia tidak akan bisa cukup dengan satu ilmu aja. Nah itu orang apa dalam agama. Tapi nama baik adalah namanya terhadap dunia, merasa ada cukup dengan apa yang diberi oleh Allah. Oleh sebab itulah wa qala Allahu bima ada, dan Allah beri sifat qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah. Apa itu? Apa aku cukup rezeki sekian diberi oleh Allah, saya cukup aja. Nah itu sungguh itu Allah. Tapi berapa aja diberi, asal ada cukup, asal kurang, itu orang itu melarat selamanya. Sekalipun hartanya banyak, tapi dia masih ada dengan harta yang ada. Kemudian Allah sallallahu alaihi wasallam al-qaimu bis-sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Orang yang mendirikan menggawi dengan sunnah-sunnahku ketika rusaknya umatku, uji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid. Karena di akhir zaman untuk mengamalkan satu daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sulit. Sulit luar biasa. Kenapa aja tuh? Contoh nang nyaman adalah siwak. Siwak adalah salah satu sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Padahal keutamaannya luar biasa. Seandainya aku tidak menyulitkan akan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk siwak setiap kali sholat. Nah itu lebih ada salah satu sunnah Nabi yang sekarang mulai ditinggalkan oleh Allah. Nah kita bukan berarti meninggalkan, karena kita ini ngalih mencari itu kan, ngalih mencari siwak. Nah padahal banyak Jepang juga di pasar juga 5.000 seperti 10. Pahala yang 5.000 kita menukar itu kan ada sebanding dengan pahala yang kita dapatkan. 5.000-an pahalanya luar biasa, 10.000-an pahalanya luar biasa ketika orang itu memakai siwak. Nah itulah salah satu daripada sunnah Nabi yang sekarang mulai ditinggalkan. Karena ada kebiasaan. Di antaranya lagi adalah ini bukan apa orang memakai pulang, mungkin kita ada nama. Kenapa banyak ada pas kita berpulang? Ya, pulang berbagai imam itu masuk sunnah daripada sunnah Nabi SAW. Cuma kita ada pas karena lain adat tahun kita. Kecuali anak di rumah misalnya, di rumah itu sunnah di rumah. Nah di rumah kamu dibawa ke masjid, udah pada haji misalkan, ada sedikit kita di sini. Nah haji kita asal hari, apalagi ada haji berpulang ke masjid. Nah ini kan. Nah apa diulang ini kalau pulang mau apa-apa, apa boleh berbeda, bisa pakai macam-macam hadirin. Padahal niatannya anak mama Rasulullah Nabi. Nah cuma pacang ulang orang tumpul di rumah gitu. Nah itu kebanyakan itu. Nah tapi yang disuruh itu adalah orang yang berilmu. Nah orang dulu harusnya terus mereka yang mencontohkan untuk memakai sunnah itu. Nah cuma tuan gurunya nanti dia memakai. Nah apalagi kurang mau. Nah itu sunnah Nabi itu menggawinya itu berat dia. Seandainya ada orang yang menggawinya itu, pahalanya ajru syahidin. Pahala seperti orang yang mati syahid. Akibatnya apa? Dipanggil ulang saja ada baik. Orang memanggil walinya atau panggilan yang ada baik itu beratnya. Harusnya ada di sini. Seandainya ada menghilangkan panggilan orang, pakainya dia itu memang dapat pahala. Di rumah aja, di rumah sama aja di rumah gitu. Doa qaimu bis sunnati 'inda fasadi ummati lahu ajru syahidin. Nah, banyak lagi sunnah-sunnah yang lain. Cuma orang kebiasaan namanya kan sering lah kita mendengar mengamalkan sunnah Nabi. Orang berpoligami itu dah. Orang berpoligami berdasarkan mengamalkan sunnah Nabi. Padahal banyak tadi sudah jadi Habib
Ali Al-Jufri kata beliau, bila ada orang namanya itu beres, takuni dulu apakah ia itu sembahyang witir, sembahyang tahajud, sunah-sunah Nabi yang lain digawi lah sudah daripada yang itu sunahnya. Bila sudah yang lain semua sunah Nabi digawi, ayo lah kan itu. Ama pada yang itu hanya digawi sunah lain ada itu lain niat di sini. Hah? Lain niat ngaranya. Kata jubinnya kita sama-sama. Kalau jadi alasan begini, dan mendapatkan syafaat daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mudah-mudahan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu Wa Taala beserta Nabi di dalam surga amin ya Allah Subhanahu Alamin. Ala hadirin yang Allah kita salihkan dan syaitan bidin dan akhirat bisri Nabi wa alihi wasallam. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim ala sayyidina Muhammad.